Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalawat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hari pertama kita akan mengadakan kulten, kuliah 10 menit, dan juga nanti akan direkam untuk akun YouTube kami yaitu Santri Milenium, dan juga untuk Gria Literasi Peradaban yang berdakwah melalui media online khususnya Instagram. Baik, hari ini kita akan memulai kajian tentang peradaban Islam. Nah, sebelum memulai kajian tentang peradaban Islam, nanti kita akan membahas peradaban apa ya sebelum Nabi datang. Peradaban yang sebelum Nabi datang sampai Nabi sudah datang masih ada. Ada dua peradaban besar yang ternyata ya kan, itu juga dibahas di dalam Al-Quran, yaitu di surat Ar-Rum ayat 1-7. Nah, ini tolong Ananda Jilan dibaca dulu 1-7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Alhamdulillah, baik. Jadi itu nasnya tentang bagaimana ya, bangsa Romawi awalnya itu telah dikalahkan ya di negeri yang terdekat, sesudah itu akan menang. Ya, saya akan meringkaskan di tafsir Ibnu Katsir ya. Ternyata para sahabat dulu itu bukan orang yang anti politik, bukan orang yang apolitis. Para sahabat adalah orang yang paham kondisi dunia saat itu. Ya, buktinya yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini terkait dengan ada perdebatan antara Abu Bakar ya, As-Siddiq dengan seorang kafir musyrik. Ya, orang musyrik di Mekah saat itu senang ya dengan kemenangan orang Persia. Ya, saya kasih tahu dulu, Persia itu adalah peradaban yang besar yang saat itu adalah negara adidaya yang ada di wilayah yang sekarang negara Iran dan sebagian Irak. Nah, saat itu Persia itu mengalahkan Romawi. Romawi itu mana? Negara yang besar ya, negara adidaya saat itu di Eropa, yang membentang saat itu dari Eropa Barat sampai ke wilayah Syam ya, Syria. Saat itu wilayah-wilayah Syam itu sebagian besar direbut oleh pasukan Persia. Kenapa orang musyrik itu senang ya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun yang pernah Habib kaji di tafsir Al-Kasyaf. Mereka senang karena mereka menganggap orang Persia itu sama-sama penyembah berhala. Tahu orang Persia menyembah apa? Menyembah api. Nah, agamanya itu kan Majusi, atau bahasa Inggrisnya Zoroastrian, Zoroaster. Orang Arab menyebutnya Majusi. Mereka menyembah api sehingga orang musyrik Mekah, orang kafir Quraisy senang. Ya, sedangkan kaum muslimin ya membela orang Romawi yang saat itu sudah menjadi negara Kristen. Kenapa? Meskipun Kristen itu salah akidahnya, tapi secara rumpun masih sesama agama langit ya. Sehingga ya
disebutkan di dalam tafsir ini sebelum dilarang taruhan, Abu Bakar tuh sama orang kafir Quraisy itu diajak taruhan, ya kan? Menang mana? Ya orang kafir pasti menang Persia, ya kan? Orang kaum muslimin yang diwakili Abu Bakar menang Romawi, ya. Kemudian Abu Bakar bertanya dulu kepada Rasulullah, ringkasnya, ya kan, kapan menangnya? Nabi menyebutkan sekian tahun. Akhirnya terjadi, ya, taruhan itu yang kemudian terbukti dalam sejarah akhirnya dimenangkan oleh Romawi, ya. Meskipun ketika menang orang Arab itu, meskipun dia jahiliyah, tapi kalau urusan urusan omongan mereka akan penuhi, ya. Mereka bayar uangnya ketika kalah itu, kalau mati keluarganya yang bayar, ya. Tapi kan sudah dilarang oleh Islam taruhan dan uangnya itu tidak dipakai oleh kaum muslimin, kan? Nah, itu bukti bahwasanya, ya, para sahabat itu melek politik, ya. Tapi fungsi utama mereka memahami, kemudian mengetahui, ya, kebijakan-kebijakan politik negara adidaya saat itu, Romawi dan Persia, adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Apakah mereka nanti akan menyerang kaum muslimin? Bagaimana nanti cara mendakwai mereka? Itu yang dipikirkan oleh Nabi dan para sahabat, yang kemudian terbukti, ya, ketika Nabi berhasil, ya, melakukan Fathul Mekah, Nabi kemudian mengirim utusan kepada Persia, mengirim utusan kepada Romawi untuk, ya kan, memeluk Islam secara damai. Ya, jika tidak, ya kan, biarkan berdakwah secara damai. Nah, kalau tidak mau bahkan memerangi pemerintahannya, ya maka pemerintahan itu yang akan diperangi agar dakwah sampai kepada masyarakat di sana. Ya kan? Jadi sebelum peradaban Islam muncul, ya, kemudian besar, ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia. Nah, nanti kita akan cerita sedikit tentang peradaban Romawi, tentang peradaban Persia. Kita cerita Persia dulu, ya. Seperti yang disebut di depan, Persia itu, ya, letaknya kalau sekarang ada di negara Iran. Itu peradaban yang sudah sangat tua, ya, termasuk peradaban sebelum Islam, ya kan. Memang ada beberapa hal yang perlu dicatat, ya, selain agamanya. Mereka secara administrasi, secara militer, secara keduniawian saat itu adalah negara adidaya, ya kan. Bahkan Nabi memerintahkan para sahabat saat itu untuk belajar administrasi. Kalau belajar meriam itu dari negara yang lebih maju saat itu Romawi dan Persia. Tapi yang perlu dicatat lagi, secara agama, secara akhlak, secara peradaban, mereka peradaban yang sangat-sangat jelek, ya kan? Orang Majusi itu disebutkan mereka, ya, menyembah api, kemudian menghalalkan pernikahan sedara. Semakin dia menikahi orang yang dekat dengannya, itu dianggap semakin mulia, ya. Misalnya rajanya menikahi ibunya, jadi ketika ayahnya rajanya meninggal, ya, dia punya ibu kandung dinikahi, dia punya ibu tiri dinikahi, saudara juga, tapi yang paling tinggi ya ibunya. Nah, itu kan perbuatan yang menurut standar akal sehat saja itu sudah perbuatan yang sangat buruk, ya kan? Kemudian pendetanya menikahi anaknya, ya, menikahi keponakannya, intinya yang semakin dekat semakin baik, ya kan? Itulah. Tapi memang di dalam fikih Islam mereka dianggap sebagai ahlu zimmah, karena menurut para ulama dulunya mereka itu agama yang murni, agama yang lurus, tapi kemudian diselewengkan, diubah-ubah sehingga menjadi agama yang salah, ya. Itu gambaran sedikit tentang peradaban Persia, ya. Besok kita akan lanjutkan sedikit dan peradaban Romawi, ya. Wallahu alam.